Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Darul Muttaqin Perumahan Harapan Baru Bekasi Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan siapakah sesungguhnya pasangan kita yang mampu bersama-sama mengajak kita menuju akhir daripada perjalanan hidup kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita. Alhamdulillah telah hadir Ustazah Fathia dan Ustazah Qatrunada. Dan seperti biasa, pemirsa yang dirahmati Allah, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti kita akan berdiskusi bersama dan kita siapkan 3 segmentasi untuk Anda. Kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati dan kita sayangi gurunda kita bersama Ustazah Hajjah Qatrunada, yang saya pikir di awal beliau belum nikah, Bu. Ternyata alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang putra, alhamdulillah. Yang saya hormati dan sayangi pula ibu-ibu jamaah Masjid Darul Muttaqin dan bapak-bapak yang alhamdulillah bisa gabung. Biasanya kalau pengajian yang paling banyak datang siapa, Bu? Yang paling banyak sholat sunnah? Yang rajin ngaji ibu-ibu, yang rajin sedekah ibu-ibu, yang rajin ngerumpi ibu-ibu yang di luar ya, Bu, ya, insya Allah. Alhamdulillah dan alhamdulillah siang hari ini Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan setelah nikmat iman Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini Allah antarkan kita ke nikmat yang lebih baik lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah. Mudah-mudahan dapat menantu soleh dan solehah sehingga kita semua berkumpul di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tema hari ini apa, Bu? Bersamanya surga lebih dekat. Bersama siapa tuh, Bu? Bersama pasangan ibu, bersama suami, suami bersama istri.
Terus kalau wajah-wajah kita nih nyari pasangan apa nyari menantu? Bapak cari pasangan, Bu. Kalau dari wajah-wajahnya mayoritas nyari menantu. Kalau bapak buka cabang izin sama istri dulu. Khawatir keluar dari majelis taklim, dari pengajian ini perang di rumah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahilah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu. Ibu ada yang sendiri? Udah ada yang sendiri. Bapak? Udah cukup, alhamdulillah. Kalau yang masih sendiri carikan pasangan kata Allah. Untuk siapa? Boleh jadi orang tua kita atau anak kita, adik kita, kakak kita, sahabat kita gitu ya Bu. Mengapa? Agar mereka mendapatkan kesempatan membangun rumah tangga dan rumah tangga itu mengantar dia ke surga. Kebetulan temanya tentang bersamanya surga lebih dekat. Saya mendapatkan bagian sebelum nikah, jadi nyari pasangannya ustazah setelah nikahnya. Dan kebetulan saya sudah punya menantu 2, cucu 2. Alhamdulillah, jadi wajah-wajahnya kita cari menantu aja ya Bu. Apa kata Rasulullah SAW? Tunkahul mar'ah li arba', nikahi wanita karena 4 hal. Apa yang 4 ini? Yang pertama, limaliha karena hartanya. Yang kedua, lijamaliha karena parasnya. Yang ketiga, linasabiha karena nasabnya. Dan yang keempat, lidiniha karena agamanya. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan 4 kriteria, tapi diikat sama beliau dengan kalimat fadfar bidatid taribat yadak. Cari yang agamanya paling bagus, maka kamu akan bahagia, akan beruntung. Anak sekarang disingkat kalau nyari suami 3T. Apa 3T? Takwa, tampan, tajir. Terus nyari istri bagaimana? 3S. 3S apa? Solehah, sabar, cantik. Cantik hatinya, cantik tutur katanya. Mengapa? Karena memiliki istri yang tidak solehah. Itu seperti kita membawa beban berat, udah tua bawa beban berat, capek nggak Pak? Capek. Bapak dan Ibu kalau pergi ke restoran makan sate, apakah enakan langsung makan atau nyembelih kambingnya dulu? Langsung makan, udah ketahuan jawabannya itu. Enak kalau kita duduk di rumah makan, di restoran kita langsung makan sate. Bayangkan kalau kita mau makan sate harus nyembelih kambing dulu, dikuliti dulu. Dipilih dulu dagingnya, dibakar dulu, kipas-kipas, keringetan enggak Pak? Keringetan. Baru makan. Kalau kita mencari pasangan yang agamanya tidak bagus, capek kita. Capek, Masya Allah. Maka Rasulullah SAW ketika meminta kita cari yang agamanya paling bagus terlebih dahulu. Yang lain akan nyusul semua. Kalau dia soleh kelihatan tampan. Kalau dia soleh dia akan memberikan hak kita. Dia kelihatan Masya Allah jadi ganteng banget suami kita. Mengapa? Soleh. Maka Rasulullah SAW ketika meminta para sahabat untuk memilih istri 4 hal. Terus kalau milih suami bagaimana? Sama Ibu. Bukan berarti laki-laki boleh milih, perempuan tidak boleh milih, bukan. Sama. Laki-laki maupun perempuan pilih 4 kriteria. Namun ada beberapa yang khusus untuk laki-laki. Apa kriteria yang khusus? Yang khusus itu yang pertama, hafalan Qur'annya agak banyak sedikit. Mengapa? Karena dia jadi imam nantinya. Kalau jadi imam suratnya Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallah terus gitu. Capek nggak dengernya Bu? Capek. Apalagi dia sudah mulai pelupa baca Qul ya ayyuhal kafirun nggak selesai-selesai. Wala antum ma'abiduna ma'abud wala na'budu wala antum ma'abidun enggak selesai-selesai. Makmumnya enggak sabaran nanti belakang lakum.
Mengapa? Karena ternyata hafalan pasangan kita tidak banyak. Jadi yang pertama cari hafalan yang lebih banyak. Yang kedua kita lanjutkan setelah ini, insya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Itulah tadi sebuah mukadimah bagi kita yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk lebih dalam lagi memahami tentang siapakah sesungguhnya pasangan yang patut kita pilih. Dan ketika, ini yang sangat menarik sekali, ketika Allah telah memilihkan pasangan yang kita cintai, ternyata ada tugas berat dalam perjalanannya. Tidak seperti pada awal kita berjumpa dengan kekasih kita penuh cinta, tetapi dalam perjalanan Allah akan menguji rumah tangga kita. Lantas bagaimanakah kita akan mampu terus memupuk cinta dalam rumah tangga kita? Insya Allah Ustazah Nada akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bersama pasangan kita menuju ke surga. Nah, sebuah pertanyaan bagi kita yang sempat kita pertanyakan tadi akan dijawab oleh Ustazah Nada. Lantas bagaimanakah sesungguhnya kita mampu menjaga cinta yang dianugerahkan Allah kepada kita? Silakan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan selalu kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Uminda Ustadzah Hajah Siti Fathiyah. Kita doakan beliau sehat panjang umur dalam limpahan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Agung juga biar sehat, panjang umur, rumah tangganya senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, para ibu-ibu, bapak-bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta jamaah sekalian yang mungkin melihat tayangan ini melalui televisi Damai Indonesiaku di TV One, wabil khusus para alim ulama, para guru-guru. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur nikmat siang hari ini kita bisa bermuwajahah. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Dan yang dibahas temanya juga tentang ibu-ibu, tentang bapak-bapak. Temanya bersamanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya dekat surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tadi sudah dibuka oleh guru kita Uminda Ustadzah Hajah Siti Fathiyah mengenai gimana caranya untuk mendapatkan jodoh. Kalau dilihat pembagiannya kayaknya kurang pas. Soalnya saya ini lebih muda apa lebih tua sama Umi ya, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bu, saya liatin wajah-wajahnya kayaknya ini usia 17 apa 71? 71, 61. Alhamdulillah, artinya sudah lebih senior ketika menjalani proses rumah tangga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bukan maksud menggurui, sekedar berbagi. Ibu-ibu sekalian yang terhormat, alhamdulillah pernikahan adalah hubungan dua manusia. Ketika memiliki anak, keturunan, zuriyah, ini menjadi keluarga. Dan memang yang namanya keluarga, namanya rumah tangga, ini adalah ibadah. Sunnah pernikahan adalah sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku maka tidak masuk ke dalam golonganku. Jadi pernikahan adalah sebuah ibadah. Kalau yang namanya ibadah udah pasti ujiannya banyak.
Pernikahan adalah ibadah yang terpanjang, udah otomatis pernikahan itu juga pasti diselimuti dengan berbagai macam masalah. Bu, tapi kalau disadari sesungguhnya proses hari demi hari antara suami dan istri, permasalahan ini justru menguatkan hubungan antar pasangan. Kalau dari awal masih menikah, Ustadz Agung tadi menyampaikan bahwa lagi adem-ademnya, lagi senang-senangnya. Tapi biasanya sudah melampaui beberapa tahun ke depan sudah mulai proses penyesuaian. Ribut-ribut kecil udah cuma gara-gara masalah kecil. Apa masalahnya? Biasanya suami pulang dari luar, taruh sepatunya becek, taruhnya depan di ruang tamu. Kebetulan kita abis nyapu sama abis ngepel. Ibu kira-kira pegel apa kagak? Alhamdulillah itu ujian. Bapak juga begitu. Banyak ujiannya, tapi itulah sebuah proses dalam pernikahan. Ketika kita melakukannya dengan penuh kesabaran dan yakin itu adalah nilai ibadah, insya Allah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, awal kita menyesuaikan. Yang tadinya tidur sendiri jadi tidur berdua. Yang tadinya ngurusin sendiri, makan sendiri harus layani suami. Bapak juga begitu. Yang biasanya habis kerja kumpul sama teman-teman dulu, tapi udah diteleponin sama istri, pulang bang. Kerjaan udah kelar kemana aja gitu ya. Masya Allah, ini ada penyesuaian yang kalau tidak bisa dijalin komunikasi yang baik, biasanya masalah makin melebar. Tapi ada satu titik di mana kita akan mendapatkan cinta yang seutuhnya ketika sudah menjalani proses pernikahan. Bu, kalau sudah lebih lama lagi pernikahan, biasanya rasa cinta, rasa sayang ini sudah berganti. Dengan apa? Lebih tinggi daripada cinta, lebih tinggi daripada sayang. Kira-kira apa yang ibu pikirkan? Yaitu udah punya rasa kasihan. Betul apa betul? Alhamdulillah, udah kesian aja bawaannya. Inilah yang ada pada tingkatan tertinggi sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau kita ngeliat pasangan, kita ingin menutupi kekurangannya, rahmah. Kalau kita ingin melihat hanya kelebihannya saja meskipun banyak kekurangannya, rahmah. Dan inilah tingkatan yang akan membawa kebahagiaan rumah tangga kita baik di dunia sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang dalam pernikahan juga ada jenjangnya. Sakinah, mawaddah. Biasanya kalau sakinah kedamaian, ketentraman, cocok ngobrolnya, nyaman ngobrolnya, makanya kita mau menikah dengannya. Mawaddah, sakinah, mawaddah. Biasanya mawaddah ini timbul rasa sayang, timbul rasa cinta karena memang dari zohirnya. Kita mau menikah kepadanya karena sesuai dengan selera kita, sesuai dengan tipe kita. Biasanya awal-awal pernikahan seperti itu namanya mawaddah. Sudah ada cinta, sudah ada sayang. Tapi tingkatan tertinggi yang harus kita gapai yaitu rahmah. Di mana kita tidak mempermasalahkan kekurangannya. Kita fokus kepada kelebihannya. Yang insya Allah kita masing-masing ibu ke bapak, bapak ke ibu, istri ke suami, suami ke istri dan keluarga, insya Allah apabila sudah memiliki tahapan rahmah, insya Allah rumah tangga kita juga senantiasa akan dihujani dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah pelajaran penting bagi kita dimanapun untuk mencapai tingkat yang tertinggi pasti kita akan memasuki pintu-pintu ujian yang akan membuktikan bahwa kita benar-benar konsisten dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kami yakin dari paparan tadi tentulah muncul begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dan untuk itu kami persilakan nanti kita saling curhat. Barangkali ada permasalahan yang patut kita diskusikan di acara ini. Dan pemirsa yang di rumah insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi perjalanan daripada pernikahan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Mirsaku, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang ketiga. Insya Allah dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh guru-guru kita tadi, kita akan mendapatkan pemahaman yang sangat lengkap sekali bahwa kita harus berhati-hati memilih pasangan hidup kita. Karena ternyata pasangan hidup kita tidak sekedar kita berjalan bersama dunia, tapi kalau bisa insya Allah mudah-mudahan kita ditakdirkan akan kembali bertemu di surganya Allah. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Linda. Silakan, Ibu Linda. Cek, suara saya terdengar ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Linda Istiqomah. Bu Ustazah, saya izin bertanya ya. Selain mendapat keturunan, kira-kira apa aja sih tujuan dari pernikahan dalam Islam? Lalu ada satu lagi, yang kedua, sebelum menikah ini, kira-kira ilmu apa saja yang harus kita persiapkan untuk ke pernikahan ya, Bu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fathia terlebih dahulu untuk menjawabnya, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya bagus sekali ya. Pertanyaannya sebetulnya untuk kita semua. Bapak dan Ibu waktu menikah tujuannya mau dapat keturunan enggak? Iya. Selain dapat keturunan apa? Ya, jawabnya bingung. Gini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ada kalimat litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Karena ibu manusia, bapak manusia, pasangannya manusia. Ada yang pasangannya jin di sini? Sebagian kata Ustadz Agung. Ada yang pasangannya kuntilanak? Ada yang pasangannya malaikat? Enggak ada. Kita manusia, maka pasangan kita juga manusia. Manusia itu tidak sempurna. Maka ketika kita menikah, dua aku bertemu. You and me jadi we, jadi kita. Jadi enggak lagi membahasnya papa sih, mama sih, ibu sih, bapak sih gitu ya. Agar sakinah, kalau perang terus sakinah enggak? Enggak. Tetapi sekedar ini informasi, tabiat masing-masing kita harus tahu. Perempuan ini Pak, mohon maaf, dalam waktu 1 hari dia mengeluarkan 20.000 kosakata. Jadi cerewet, kayak petasan banting. Nah. Jadi kalau ibu-ibu ngomel, pahami. Kalau didengarkan maka sakinah dia dapatkan. Dia dapatkan itu salah satu tujuan daripada pernikahan. Kapan sakinah? Apa sakinah? Sakinah ketika kita masing-masing bernafas. Maka kalau pernikahan usianya 0 sampai 7 tahun, itu masih mahabbah biasanya. Mahabbah, cinta, cemburu, gairah gitu ya. Ibu kalau masih di level mahabbah, lihat suami ngobrol sama perempuan lain, itu langsung panas, langsung ngasah pisau itu. Buat masak. Ngiris bawang. Mahabbah masih masih meluap-luap begitu. Terus kalau sudah 7 tahun ke atas mulai namanya mawaddah. Mawaddah itu kayak rasa. Ini wajah-wajah mawaddah ini semuanya. Bapak, Ibu, mawaddah. Kenapa pernikahannya sudah 7 tahun ke atas? Kalau sudah 7 tahun ke atas itu yang didapatkan banyak. Ada cinta, cemburu, memotivasi, memiliki, menutup aib gitu. Jadi tujuan pernikahan akan dirasakan setelah 7 tahun. Kalau bulan madu cuma 3 bulan. Manisnya 3 bulan, setelah itu bulan bawang, peres, pedih. 3 bulan selesai, bulan cabai. Itu buat ibu-ibu. Terus bagaimana, apakah kita selain mendapatkan keturunan banyak sekali. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rohmah. Terus bagaimana kalau nggak ada anak, itu pun bermasalah karena anak Allah jadikan sebagai jembatan. Kalau sengaja tidak mau punya anak itu bermasalah. Sengaja tidak mau punya anak bermasalah.
Tapi kalau Allah yang belum memberikan keturunan itu ujian. Jadi berbeda nih mau punya anak atau tidak mau punya anak atau tidak diberikan anak. Begitu. Jadi walaupun salah satu tujuan pernikahan adalah keturunan, namun ketika belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usia pernikahan sudah 7 tahun ke atas, maka Allah titipkan itu seperti pakaian. Allah menggunakan kalimat hunna. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu pakaian dia pakaian untukmu dan kamu pakaian untuknya. Apa sih pakaian? Ibu kalau pakaian dipakai pas enak nggak Bu? Enak. Kalau pakaian kesempitan bisa gerak nggak Bu? Enggak. Nggak boleh posesif banget, punya pasangan posesif repot. Kamu di mana, dengan siapa, dan sedang berbuat apa gitu ya. Ditanyain terus. Posesif nggak enak. Tapi kalau terlalu longgar nggak enak juga. Bapak, Ibu pulang jam 10 ya, besok pagi juga nggak apa-apa. Enak Bu? Nggak enak. Jadi kalau baju kelonggaran nanti seperti orang-orangan sawah. Nggak enak, maka Allah menggunakan kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi banyak sekali yang bisa kita rasakan dengan pernikahan. Tadi Ustaz Nada menyampaikan, pernikahan itu ibadah paling panjang. Mohon maaf ya Neng, kayaknya Neng nih masih sendiri ya. Nah, masih sendiri. Apa siapa? Linda. Adik Linda ini masih sendiri. Maka perlu nanya apa lagi gitu ya. Sekadar informasi saja, menikah itu tidak seindah drama Korea. Dan tidak sesederhana rumah makan. Gitu ya. Jadi tidak seindah drama Korea, tidak sesederhana rumah makan. Itu perjalanan yang sangat panjang dan lama. Walaupun nanti dia bukan pelabuhan pertama gitu ya, bukan pelabuhan bukan yang pertama, tapi jadikan dia pelabuhan terakhir buat kita. Mengapa? Karena tujuannya surga. Banyak di wajah-wajahnya punya pelabuhan banyak sebelumnya. Tapi pasangan kita jadikan pelabuhan terakhir walaupun bukan yang pertama. Untuk apa? Surga. Jadi punya anak jadi jembatan ke surga, punya pasangan jembatan ke surga. Nikmat itu yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku karena di rumah itu ada aktivitas surgawi. Itu kalau mawadah. Kalau rohmah bagaimana? Kalau sudah duduk gemeter, nah itu rohmah itu. Baik, terima kasih. Nah ini sekarang giliran ada pertanyaan dari kaum Adam ini untuk Ustazah Nada. Dari Bapak Bayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Izin bertanya, ini berkaitan dengan wanita dalam satu hari tadi mengeluarkan 20.000 kosakata. Apa hukumnya apabila istri memiliki sifat keras kepala dan sedikit membangkang terhadap suami? Apakah di sini suaminya kurang tegas atau memang istrinya perlu diajak kembali komunikasi ini? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Agung dan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari kaum Adam ya, pertanyaan dari kaum bapak-bapak dan mungkin juga mewakili dari jamaah sekalian ya, khususnya ini punya istri kok kayaknya dibilangin kalau kata orang sekarang tuh ngeyel gitu ya, Masya Allah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, jadi yang paling utama dalam pernikahan agar prosesnya akan menjadi lebih baik, satu, komunikasi. Kalau komunikasi baik, maka kesananya akan semakin baik. Masalah ringan apabila komunikasi akan cair. Masalah berat dengan komunikasi akan juga mencair. Tapi gimana mau ngomong aja, mau komunikasi aja udah menakutkan, udah duluan, udah nakutin gitu ya. Misalnya kosakatanya udah banyak gitu. Tentunya berharap suami memang memegang peranan dalam keadaan semacam ini. Bagaimana caranya? Satu, yuk coba ajak pelan-pelan istri kita untuk bisa hadir dan mendapatkan ilmu agama. Kalau biasanya dari sisi suami menyampaikan ilmu atau ngajarin atau memberitahu misalnya, kadang-kadang nih ibu-ibu nih saya mau tanya, kita lagi panas, lagi kesel, suami mau menasehati, tapi bukan orang sini. Orang yang gak duduk di majelis ilmu tentunya ya. Kalau orang sini kan kalau ditegur sama suami, alhamdulillah. Dimarahin, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, calon penghuni surga. Nah jadi bagaimana caranya? Coba ajak dan bukan paksakan, tapi yuk
dengar kajian, dengar ke majelis ilmu. Kalau dari suami biasanya ini akan ada penolakan. Tapi insya Allah dengan ada sendirinya dia datang ke majelis ilmu, insya Allah hatinya terbuka, pulang jadi kurang kosakatanya kepada suami. Satu. Kemudian yang kedua, tentunya suami mengintrospeksi. Kenapa nih biasanya nih istri kok banyak banget kosakatanya? Bisa jadi, kenapa? Karena istri ini sifatnya lebih kepada perfeksionis. Ada hal apa sehingga nih istri ngomel mulu? Mungkin dari sisi suaminya yang juga harus ada introspeksi. Ya, insya Allah ketika istri kita ajak ke majelis ilmu, dia tahu ilmu akan memberikan ketenangan kepada suami. Dan si suami pun ketika dia mengintrospeksi diri, ada kekurangan apa sehingga kok kayaknya komunikasinya tidak lancar, maka insya Allah akan seiring sejalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, komunikasi ini jangan hanya komunikasi kepada pasangan, tapi komunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita senantiasa menjadi anak yang menyejukkan mata, pasangan kita juga menyejukkan hati. Insya Allah kalau begitu kita akan bersama-sama dekat sama surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ustazah Fathia, kalau kita kembangkan artinya kita seringkali menggunakan terminologi istri harus menurut kepada suami. Ini sepertinya ada kesan dipaksakan agar menurut. Apakah memang Islam menggariskan seperti itu atau memang harus ada keseimbangan atau seperti apa? Silakan. Iya, memang kalau mencari istri itu tadi kan Bu, masih ingat ya Bu, 3S bawa pulang. Apa yang pertama? Solehah. Nah kriteria solehah ini itu cuma 3, tapi berat semuanya. Apa kata Rasulullah? Kalau dilihat nyenengin, nah, bukan nakutin. Ibu cakapan mana sekarang sama di rumah? Banyak bapak-bapak komentar ibu-ibu kalau ke pengajian cantik seperti ratu. Di rumah seperti pembantu. Malam hari seperti hantu. Tuh baru satu aja kita ngos-ngosan ya Bu. Padahal ciri istri solehah dilihat menyenangkan. Cari caranya. Yang kedua taat. Nah ini taat ini bukan berarti harus nurut, duduk, tidur, tidur, mangap. Bukan. Rasulullah SAW punya istri solehah semua. Tapi apakah diam semuanya? Enggak. Kita lihat bagaimana dialog Aisyah dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang nyisir tengah malam nyisir, Aisyah langsung bertanya, ya Rasulullah SAW, mau kemana malam-malam nyisir? Sama enggak Bu sama kita Bu? Bapak kalau tiba-tiba malam-malam nyisir, ibu nanya enggak? Bener, udah pakai minyak wangi, tiba-tiba malam-malam dandan, curiga kan Bu? Aisyah bertanya, ya Rasulullah malam-malam mau kemana? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, aku khawatir dalam dirimu ada setannya. Apa maksudnya? Cemburu buta. Cemburu boleh, kalau cemburu buta enggak boleh. Cemburu boleh, kalau cemburuan enggak boleh. Maka ketika Aisyah berkata, kata Rasulullah, aku khawatir dalam dirimu ada setannya ya Aisyah. Apa jawab Aisyah? Ya Rasulullah, dalam diri kita ini ada setannya semua. Kata Rasulullah, kau benar ya Aisyah, kita ini dalam diri kita ada setannya semua kecuali aku, kata beliau. Kecuali aku. Karena Allah menjagaku dan Allah jika di antara kalian melihatku dalam mimpi maka itu wajahku yang sebenarnya. Apa maksudnya? Ada komunikasi, ada ngobrol antara Rasulullah dengan Aisyah. Jadi memang ciri-ciri istri solehah itu kalau diminta taat begitu. Taatnya kapan? Gak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tidak boleh menerima tamu tanpa izin suami. Tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Begitu. Jadi kalau suami pergi, ibu jangan masukin mantan ke rumah. Kenapa? Kalau taat itu kata Rasulullah apa? Selain taat gitu ya Bu ya, itu rambu-rambunya banyak. Tetap menjaga kehormatan. Jadi taat itu panjang nih Ustadz Agung. Bukan harus ada, ya, betul. Ada sandarannya di sini Bunda ya. Betul, S dan K Baik. berlaku ya Bu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di segmentasi selanjutnya. Pertanyaan berikutnya nanti kami mohon untuk dipersiapkan dari Ibu Nadira. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan Mensaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadira. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Said, Ustazah. Mengutip dari sebuah hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Barang siapa menikah, maka ia telah menyempurnakan sebagian ibadahnya. Ustazah Nada juga tadi sudah bilang ya. Fenomena sekarang nih Ustazah, hari ini ijab kabul, bulan depan terus maju deh ke pengadilan. Terus ditanya kenapa? Gak cocok, gak sejalan, gak pas, kurang srek. Pertanyaan saya nih Ustazah, dari fenomena itu apa sih hikmah dari pernikahan? Jazakillah Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Nada, silakan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi tadi yang disampaikan itu saya mencoba menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Siapa seseorang yang menikah, maka sesungguhnya dia sudah menyempurnakan dari separuh agamanya. Nah Ibu, menikah menyempurnakan separuh dari agama. Jadi ketika kita sudah menikah, sempurnalah agama kita. Tapi yang separuhnya lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Kalau kita mau meraih surga, kalau kita mau banyak amal ibadah, kalau kita pengen banyak pahala, di antaranya anjurannya yaitu untuk menikah. Karena menikah di dalam pernikahan bukan hanya masalah, bukan hanya ujian yang mungkin sering kita hadapi, tapi di dalam pernikahan ini juga sesungguhnya banyak banget. Istri mau cari ibadah gampang, suami mau cari ibadah gampang. Asalkan kita niatkan semuanya penuh ibadah kepada Allah. Contoh, nih Ibu biasanya belum nikah kalau malam mandi apa enggak? Kalau belum nikah kayaknya pulang kerja masih muda kan, mandi. Kalau sekarang umur kepala 6, kepala 7 mau tidur mandi apa enggak? Enggak. Ustazah jangankan mandi kena air aja menggigil. Betul ya? Ya Allah Ustazah mandi malam-malam kayaknya rematik gitu ya. Nah tapi minimal ketika kita masih tidur bersama dengan suami, minimal niatin ketika tidurnya berganti pakaian. Nggak mandi nggak apa-apa, bersih-bersih, minimal pakaian yang kita pakai itu enggak yang pakaian daster yang kita pakai dari pagi. Emang kan kalau baju kebangsaan kita apaan Bu? Ya, semua bisa kita lakukan adem nyaman dengan pakaian tugas kita di rumah yaitu daster. Apalagi kalau paling banyak jendelanya paling sering kita pakai, alhamdulillah. Betul ya, Masya Allah, nggak apa-apa kalau memang kita beraktivitas di dapur, yang nyambel, yang numis bawang, yang bikin terasi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidur niatin saya ganti baju bersih-bersih, kenapa? Supaya suami saya tidak mencium aroma atau tidak memandang sesuatu yang tidak enak. Ibu tanpa disadari itu ternilai ibadah. Ibadah buat diri kita. Dan juga insya Allah berpahala karena kita menyenangkan hati suami. Ini bagi kaum perempuan, laki-laki juga begitu. Apa tuh maksudnya? Ketika bekerja dulu belum nikah cari kerja buat diri sendiri. Pahala buat diri sendiri. Tapi ketika sudah menikah niat untuk mencari nafkah sepanjang langkahnya fi sabilillah. Sepanjang jalan, sepanjang langkahnya itu berada pada jalannya Allah. Ketika pulang membawa harta yang halalan thayyiban, yang halal yang thayyib insya Allah bawa berkah. Suami ketika mencari nafkah, lihat-lihat ini kayaknya nggak pantas nih saya bawa pulang. Kenapa? Karena posisinya nggak halal. Ya karena ketika mencari nafkah juga harus diutamakan mengenai masalah halalan thayyiban. Kenapa? Sampai rumah jadi daging, dimakan ayam bercampur dengan darah yang akan berpengaruh kepada rumah tangga. Jadi intinya apa? Tadi sudah disampaikan, kalau saja kita menyadari bahwa satu pernikahan adalah ibadah, ibadah pasti ada ujiannya. Ketika ditimpa ujian jangan menyerah. Jangan menyerah.
Kenapa? Karena ibadah pernikahan insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan semua ibadah, berserah diri kepada Allah, insya Allah tidak kalah. Yang tadi sampaikan, ketika baru nikah tiba-tiba langsung daftar perceraian. Nauzubillah min zalik. Insya Allah, yuk kita niatkan apa yang kita lakukan suami istri saling mendorong, saling mensupport. Insya Allah ini yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan pernikahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kami persilakan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sarwini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sungguh menarik tema yang disajikan pada siang hari ini. Tentu kita semua, Bapak Ibu yang ada di sini, pasti ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih hal tersebut, pertanyaan saya Ustazah, bagaimana caranya dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarwini, silakan Ustazah Fathia. Iya, ini yang hadir di sini insya Allah mau masuk surga semuanya ya Bapak dan Ibu ya, amin. Kalau tadi kita dengar ada yang bercerai, ada yang pengen dapat surga gitu ya. Ini sekedar mengingatkan saja sebelum menikah, ibu bapak tolong ingatkan putra putri kita, jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Itu yang harus digarisbawahi. Anak-anak kita setiap mengambil keputusan harus melibatkan Allah, itu nomor satu. Jangan sombong. Kita ini makhluk Allah nggak berdaya. Siapa yang pasti, yang paling tahu tentang nasib kita? Allah. Jadi ketika kita mau nikah tanya sama Allah, ya Allah jika dia baik untuk agamaku dan duniaku mudahkan. Tapi jika dia tidak baik untuk agamaku dan duniaku sekarang ataupun nanti, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Ganti dengan yang lebih baik lagi. Kita nggak pernah tahu Bu, 1 tahun usia pernikahan apa yang terjadi, 1 bulan apa yang terjadi, 1 minggu saja kita nggak pernah tahu. Kira-kira 5 menit ke depan kita tahu nggak Bu umur kita panjang atau tidak? Nggak ada yang tahu. Maka digarisbawahi untuk kita semuanya, jangan pernah mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Menikah ataupun bercerai tanya sama Allah dulu. Terus bagaimana kalau kita mau dapat surga? Tadi kan Bu pertama tanya sama Allah, konsultasi sama Allah. Kalau sudah tanya sama Allah kita jalani dengan melakukan 3 ta. Ini gampang nyingkatnya ya Bu, umur 40 ke atas itu kalau dikasih ilmu panjang-panjang lupa. Biar gampang 3 ta. Apa 3 ta ini? Ta yang pertama ta'aruf. Kenali, bukan hanya pas mau nikah. Sudah nikah masih ta'aruf. Mengapa? Karena terkadang ada karakter pasangan kita yang hadir kayaknya dulu gak begini kok sekarang begini. Waktu gagah dia berbeda dengan waktu tua. Kalau udah dugem nggak sombong dia enggak. Orang manggil saja susah, mama udah gemeter. Iya. Jadi ta'aruf kenali, oh dia anak pertama. Kalau anak pertama bagaimana, anak bungsu bagaimana, kenali. Sukunya apa, makanya terkadang orang tua banyak yang bilang gini, Bu Fathia tolong carikan menantu dong yang satu suku. Suku dibahas itu. Kenapa? Biar ngobrolnya gampang. Walaupun tidak menjadi jaminan, tapi kenapa? Kenalan. Dikenali sukunya, anak bungsu atau anak sulung, warna kesukaannya apa, pendiam atau banyak bicara. Kalau banyak bicara dua-duanya, itu khawatir anaknya gak dapat waktu untuk ngomong. Karena ibu bapaknya ngomong semua. Ta'aruf sampai nanti. Enak kalau kita ta'arufnya, pacarannya setelah menikah. Jangan sebelum menikah pacaran, gak jadi jaminan. Makanya senang ya Bu, anak-anak sekarang tuh ta'aruf kemudian nikah gitu. Orang ta'aruf itu seperti orang puasa. Apa maksudnya? Pagi gak makan, siang gak makan, sore gak makan, pas maghrib, wah Masya Allah. Paham ya Bu? Kalau orang pacaran pagi udah sarapan, siang udah, pas maghrib dia biasa-biasa saja gitu. Jadi yang pertama ta'aruf. Apa yang kedua? Tafahum. Saling memahami kalau oh dia anak sulung, oh dia anak bungsu, oh sukunya ini, oh pendidikan backgroundnya dia dulu begini, latar belakangnya begini. Kita akan bisa memahami. Baru kalau udah paham,
ta'awun. Apa ta'awun? Saling membantu. Bu Fatia, suami saya pelit banget kalau bilang terima kasih. Ta'awun, kita bantu. Caranya bagaimana? Setiap ngasih teh manis, ayah di tehnya. Terima kasih ayah. Terima kasih ibu, sama-sama ayah. Kita yang ngomong sendirian. Dia lirik-lirik. Maksudnya kalau ayahnya nggak mau tahu gimana? Terus terima kasih sampai telinga dia itu dipenuhi dengan kalimat terima kasih. Rasakan setelah 7 tahun. Ternyata dia bisa bilang terima kasih ibu, Masya Allah. Dibantu. Terus begitu juga kalau dia mohon maaf dia belum bisa baca Quran. Dia belum paham masalah agama. Bantu, ayah kita ke masjid yuk, bahasanya kita. Diingat we, kita, bukan lagi you and me. Kamu, aku, itu dihilangkan. Kita ke masjid yuk, kita ngaji yuk, kita. Kenapa? Ini udah harga mati, laki-laki gak mau digurui. Ya Mas Agung ya, maaf ya Pak. Baik, udah sayang sekali di segmentasi ini waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi di segmentasi selanjutnya. Untuk itu persiapkan pertanyaan Anda, kita akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi pertanyaan berikut ini dari Instagram. Ini menarik sekali, Ustazah Nada akan menjawabnya. Ustadz, saya memang menginginkan berdua bisa nanti menuju ke surganya Allah, tetapi jujur secara ilmu saya kurang mapan. Padahal kelak saya akan menjadi seorang imam yang akan memberikan lead kepemimpinan pada rumah tangga kami. Silakan Ustazah Nada. Baik, terima kasih Ustadz Agung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan seorang calon suami yang merasa bahwa kayaknya kurang nih kalau mau ngajarin ilmu agama kepada istri. Kurang sempurna, kayaknya mau jadi imam, tapi pengen tetap menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang harus diingat, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila kulubikum wa niyatikum. Allah itu nggak ngelihat rupa kita, nggak ngelihat wajah kita, tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan bagaimana niat kita. Tadi niatnya sudah mulia, niatnya sudah bagus, menyadari diri atas kekurangan. Dan ini adalah satu poin yang luar biasa, karena berapa banyak orang yang tidak menyadari atas kekurangan dirinya sehingga mendekati kepada sifat sombong, ujub, ria, na'udzubillah min zalik. Ini adalah satu poin yang harus disyukuri bahwa punya rasa kurang ilmu tapi pengen ke surga. Jadi yang pertama, menyadari hal itulah sudah menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di Indonesia dan saat ini banyak sekali yang namanya majelis-majelis ilmu. Dan bukan hanya untuk kaum perempuan, kaum bapak-bapak juga udah banyak banget. Kalaupun tidak secara offline, bisa secara online seperti kita pada siang hari ini. Bisa melalui televisi. Artinya apa? Sempatkan untuk bisa hadir, duduk di majelis-majelis ilmu. Insya Allah dengan kita hadir ke majelis ilmu, niatnya untuk bebenah diri. Menambah ilmu, Allah melihat niat kita. Allah melihat hati kita, kalau niat kita sudah bagus, insya Allah Allah akan buka 70 pintu kebaikan agar Allah mudahkan segala macam harapan-harapan kita. Yang dengan demikian bukan cuma dapat kitanya soleh, tapi ketika kita sering hadir ke masjid, sering hadir ke majelis ilmu, insya Allah dapat calon istri yang suka duduk di majelis ilmu, suka dapat istri yang soleha, yang ketika sudah menikah tinggal mengamalkan ilmunya masing-masing. Masya Allah. Jadi yang kita harapkan adalah yuk sama-sama kita perbaiki agar sama-sama dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rukmini. Terima kasih Ibu Ustazah yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita khususnya mungkin ingin masuk surga, tapi tidak hanya sendiri atau tidak kita saja yang ingin masuk surga itu. Pasti kita menginginkan kita, keluarga kita, bahkan anak-anak kita kembali berkumpul di dalam surganya Allah. Nah, yang saya tanyakan Bu Ustazah, apa kiat-kiat apa saja agar kita bisa dalam menggapai
hubungan keluarga ini sehingga kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah beserta keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik sekali Ustazah Fatihah. Artinya ketika kita dalam keluarga diibaratkan sebuah barisan. Kadang-kadang ada satu yang tidak disiplin. 4 berjalan lurus, satunya kemana. Nah ini bagaimana agar kita bisa menyatukan yang kelak kita akan sampai di titik finish yang kita harapkan. Silakan Bunda. Ya baik, Masya Allah ya. Kita ingat dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang dipanggil bukan manusia, yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman saja. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Yang pertama diperintahkan oleh Allah siapa dulu? Kita. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama kita dulu nih jaga diri kita, baru kita angkut anak dan pasangan kita. Suami pun demikian. Namun karena di dalam rumah tangga pemimpinnya adalah suami, maka suami harus memberikan 3 ilmu kepada istri dan anak-anaknya. Apa 3 ilmu yang harus diajarkan oleh para suami atau oleh para bapak? Yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan akidah yang benar. Suami harus mengajarkan kita, para istri dan anak-anaknya akidah yang benar. Mengapa? Karena perempuan itu cepat banget kecemplung ke dalam kesyirikan. Banyak ya Bu, mohon maaf. Ini kalau kita lihat di surat Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada kalimat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita yang menghembuskan buhul-buhul tali. Allah menyebutnya wanita. Mengapa? Karena wanita itu cepat banget kecemplung akidahnya nih Bu, kepada kesyirikan. Coba perhatikan kalau kita ke mall, yang baca zodiak ramalan bintang siapa? Perempuan. Laki-laki enggak. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu syirik kita. Mengapa? Karena perempuan itu pakainya perasaan. Kalau anak gadis belum dilamar, anak laki-laki belum mendapatkan pekerjaan, yang langsung dia pikirkan kalau datang ke paranormal mungkin cepat. Itu yang bikin suami, para istri, para bapak harus menjaga akidah istri dan anak-anak. Itu nomor 1. Berisik, harus cerewet. Ibu kalau punya suami cerewet bahagia ya Bu. Dia nggak puas bersama kita di dunia. Dia ingin tetap bersama kita di surga. Makanya kalau punya suami cerewet, Masya Allah ayah keren banget sih ya, cerewet banget ya Allah. Cerewet bagus Ibu. Bu mau ngaji itu tuh baju jangan begitu banyak banget lubang anginnya misalnya. Bu itu udah sholat belum? Kita para ibu terkadang gak siap kalau diwali sama suami. Cerewet banget gitu kan Bu. Padahal dia sayang sama kita, dia pengen ngajak kita ke surga sama-sama. Jadi yang pertama akidahnya harus diselamatkan. Apa yang kedua? Yang kedua ibadah. Ibadah itu hubungan kita sama Allah biar bener gimana. Sholat yang benar bagaimana, baca Quran yang benar bagaimana, panggil guru ke rumah. Kalau dia bisa mengajarkan anak dan istrinya langsung, ajarkan. Tapi ibu-ibu kalau diajarin sama suami gak redo. Ya Bu ya? Gede, kayak udah bener banget gitu. Pada gak redo kalau suaminya yang ngajarin. Maka suami datangkan guru ke rumah. Ayo nak, mama, ayo semuanya kita ngaji. Baca Quran yang benar. Itu suami tuh. Baru yang ketiga mengajarkan akhlak yang benar. 3 ilmu ini Bapak tolong dicatat ya Pak, tolong dicatat Ibu. Besok kita panggil guru, kita ngajarin anak-anak 3 ilmu ini. Akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Akhlak sama guru bagaimana, akhlak sama pasangan bagaimana. Orang tua kita dulu sama suami taatnya luar biasa, kita mau ngikutin gak kuat. Orang tua dulu suaminya pulang langsung disediakan air putih, air teh, susu, 3 macam. Kita memperlakukan suami begitu tuh pengantin baru doang. Abang mau minum bang? Ya Allah, ada air, ada tutuk, ada tataknya. 3 bulan kemudian tutupnya hilang. Betul kan begitu? 3 bulan tuh Bapak ngaku banget. 3 bulan tutupnya hilang, tataknya hilang. Punya anak
Pak, minum sendiri di galon, sedot sendiri. Kenapa? Berkurang. Tapi kalau orang punya ilmu, insya Allah gak berkurang. Nih ibu-ibu di sini nih Masya Allah keren. Berkurang gak Bu? Enggak tuh Pak, tambah terus taatnya. Baik, terima kasih Bunda, sayang sekali waktunya sangat terbatas, tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi guru-guru yang kita cintai, Ustazah Nada, Ustazah Fathia akan memberikan tentu saja pemahaman, menambah khasanah kita untuk memahami bahwa kita harus berhati-hati ketika kita memilih pasangan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama, kita aminkan bersama. Siapa yang belum dianugerahi pasangan, insya Allah akan memberikan yang terbaik yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan bagi kita yang telah berumah tangga, insya Allah ini adalah orang yang ada di dunia yang menemani kita dan insya Allah kelak akan pula menemani kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikannya melalui channel YouTube. Akhirnya Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Untuk menambah keberkahan acara kita, mari kita angkat tangan bersama-sama. Mudah-mudahan di rumah Allah ini doa-doa kita Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa afiyatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizqi. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.